Saya Yuliata Cindy Siregar akan mempresentasikan uji data dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 yang disusun oleh Ruth Maida Aprilita Butar-Butar. Dalam statistik deskriptif, ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan, rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Selanjutnya langkah-langkah analisis untuk statistik deskriptif. Langkah yang pertama adalah klik analyze, lalu deskriptif statistik, selalu deskriptif. Lalu pindahkan variabel X1 sampai X5, X7, dan X9. Lalu klik option dan centang pada mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Lalu continue, lalu OK. Maka hasil output SPSS-nya akan keluar seperti ini. Penjelasan lebih lengkapnya. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum yang terdapat pada perusahaan interdelta TBK pada tahun 2015, yaitu sebesar 21,646952. Sedangkan nilai maksimumnya terdapat pada perusahaan PT Adikarya atau Persero TBK pada tahun 2018, yaitu sebesar 37,943920. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan adalah 28,97799011 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,7616999841. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta, usaha kecil lebih besar 50 juta dikurang 500 juta, usaha menengah lebih besar 500 juta dikurang sampai 10 miliar, dan usaha besar lebih besar 10 miliar. Nilai rata-rata atau mean dari ukuran perusahaan adalah 28,97790111, yang berarti bahwa ukuran rata-rata perusahaan pada perusahaan non-keuangan periode 2015 sampai 2018 adalah setara dengan 3.845.409.95.504 rupiah, sehingga dapat dilihat bahwa rata-rata ukuran perusahaan adalah tergolong ke dalam kategori perusahaan besar. Selanjutnya, variabel struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan publik memiliki nilai minimum yang terdapat pada perusahaan PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,209134, dan nilai maksimum terdapat pada perusahaan Bumi Citra Permai Tbk pada tahun 2017, yaitu sebesar 83,838206. Nilai rata-rata sebesar 28,219288807 dengan nilai standar deviasi sebesar 16,043498392 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 POJK 2018. Presentasi kepemilikan saham terbuka harus lebih besar 50%. Dalam hal ini, nilai rata-rata struktur kepemilikan yaitu sebesar 28,23%, lebih kecil 50%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah saham kepemilikan publik pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah saham internal dari total saham yang beredar. Selanjutnya, variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA memiliki nilai minimum yang terdapat pada perusahaan Pico Land Development Tbk pada tahun 2010, yaitu sebesar 0,000026, dan nilai maksimum terdapat pada perusahaan Merck Tbk pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,920997. Nilai rata-rata variabel profitabilitas adalah sebesar 0,0792731 dengan nilai standar deviasi 0,096958727.
Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2018 hanya dapat menghasilkan laba sebesar 7,92% dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, variabel leverage, yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER, memiliki nilai minimum yang terdapat pada perusahaan Arga Karya Prima Indonesia Tbk pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,000206, dan nilai maksimum yang terdapat pada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,543228. Nilai rata-rata variabel leverage adalah sebesar 0,99252249 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,2035179194 yang berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2018 memiliki tingkat hutang yang penyediaan modal atau aktivanya yang dibiayai oleh hutang sebanyak 99,25% dari 580 perusahaan. Selanjutnya, variabel likuiditas. Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio atau CR yang memiliki nilai minimum terdapat pada perusahaan Pakuwon Jati Tbk pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,000754 dan nilai maksimum terdapat pada perusahaan Kardik Areo Service Tbk pada tahun 2015, yaitu sebesar 22,348470. Nilai rata-rata variabel likuiditas adalah 2,50403681 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,38023221. Nilai rata-rata industri untuk current ratio adalah sebesar 200%. Nilai rata-rata CR yang dihasilkan sebesar 2,50403681 lebih besar dari 2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018 tergolong liquid dan memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu penghindaran pajak yang diproyeksikan dengan cash effective tax rate atau CETR memiliki nilai minimum yang terdaftar pada perusahaan Roda Vivatex Tbk pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,00009 dan nilai maksimum terdapat pada perusahaan Hotel Sahid Jaya Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,607126. Nilai rata-rata variabel penghindaran pajak sebesar 0,46741033 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,1878. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan kas sebesar 46% dari laba sebelum pajak, yang berarti bahwa perusahaan memiliki cash effective tax rate yang tinggi mengindikasikan tingkat penghindaran pajak atau tax avoidance yang rendah karena perusahaan mampu membayar pajak menggunakan kas dalam jumlah yang besar jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Yang terakhir adalah variabel umur perusahaan, yang memiliki nilai minimum terdapat pada perusahaan PT Balito Werindo Sentra Tbk pada tahun 2015, yaitu 1 tahun, dan nilai maksimum terdapat pada perusahaan Merck Tbk pada tahun 2018, yaitu 37 tahun. Nilai rata-rata variabel umur perusahaan adalah 16,369 tahun, dengan standar deviasi sebesar 9,0981. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018 tergolong dalam perusahaan yang telah lama listing dan lebih memiliki pengalaman yang tinggi dalam dunia bisnis maupun ekonomi. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0.
Langkah-langkah uji multikolonialitas. Yang pertama, klik dari Analyze, lalu submenu Regression, lalu pilih Linear. Lalu pindahkan variabel Y ke dependent, lalu X1 sampai X5 pindahkan ke independent, begitu juga dengan X7 dan X9. Lalu klik Statistics, lalu centang pada Collinearity Diagnosis dan Covariance Matrix. Lalu continue, lalu OK. Berikut hasil output SPSS yang dihasilkan oleh uji multikolonialitas. Pada tabel di atas, sebagai hasil uji regresi linear, terdapat nilai tolerance dan VAF. Kedua ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Jika nilai VAF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolonialitas. Selanjutnya, uji autokorelasi, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu, tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu atau time series. Karena gangguan pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada seorang individu atau kelompok yang sama dengan periode berikutnya. Langkah-langkahnya adalah pertama dari Analyze, Regression, Linear. Sudah memindahkan variabel dependent dan independent, lalu klik Statistics, aktifkan Darwin-Watson, lalu klik Continue dan OK. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai Darwin-Watson adalah 1,912, maka dapat disimpulkan bahwa Du lebih kecil DW lebih kecil 4 kurang Du dengan nilai 1,7694. Lebih kecil 1,912 lebih kecil dari 2,2306, sehingga dapat dinyatakan bahwa data tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, langkah-langkah uji menggunakan analisis regresi logistik. Uji keseluruhan model dan kelayakan model regresi. Yang pertama, membuka file, lalu klik pada menu Analyze, Regression, Binary Logistik. Kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependent dan masukkan semua variabel bebas ke kotak covariates. Lalu tekan tombol Save, lalu centang Profitabilities, Group Membership, Under Standard Disk, dan Student Disk, kemudian klik Continue. Tekan tombol Option, lalu centang Classification Plots, Hosmer-Lemshow, Goodness of Fit, Case-Wise Listing, Residuals, dan pilih Outliers, Outsides, dan isi dengan angka 2, Correlation of Estimates, Iteration History. Kemudian klik OK. Selanjutnya, uji keseluruhan model dengan konstanta. Ini adalah hasil output SPSS yang dihasilkan. Keseluruhan model di mana nilai dari tool look likelihood pada step ke-7 sebelum variabel bebas dimasukkan dan hanya konstanta saja memiliki nilai sebesar 132,606. Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan hasil uji tool look likelihood block number 1. Berikut adalah hasil dari output SPSS uji keseluruhan model dengan variabel independen, di mana menunjukkan nilai tool likelihood pada tahap ke-20 setelah variabel bebas dimasukkan dan menghasilkan nilai sebesar 112,702 dibandingkan dengan tool
likelihood pada awal tabel sebelum variabel bebas dimasukkan yang mempunyai nilai sebesar 116,699. Pada tahap ini, nilai to likelihood mengalami penurunan, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah baik atau model yang diberikan telah fit dengan data. Lalu uji omnibus test of model coefficient. Berikut adalah hasil output SPSS-nya, di mana penjelasannya adalah hasil dari pengujian omnibus test memperoleh nilai chi-square atau selisih antara to likelihood block number 0 dengan to likelihood block number 1, yaitu sebesar 19,904 dengan nilai signifikan 0,019. Nilai signifikan sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa adanya variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap model data dan dapat dikatakan model fit dengan data. Lalu uji koefisien determinasi. Pada tabel itu menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, leverage, likuiditas, reputasi kantor akuntan publik, penghindaran pajak, opini audit, dan umur perusahaan. Dalam memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah sebesar 16,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini. Lalu terdapat data outlier, di mana terdapat 12 buah data outlier. Data outlier itu adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lainnya dalam suatu kelompok. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dan kurang penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih.